Miliki mental seorang leader dalam kebenaran. Kebenaran tuh nggak bisa ikut-ikutan. Aku mau benar kalau lu dulu yang benar. Aku mau berubah kalau kamu berubah. Orang seperti itu sudah kalah. Segala sesuatu yang dalam Tuhan itu kita harus ambil inisiatif dulu. Mana ada orang mau bertobat, tunggu tetangganya bertobat dulu. Kalau kita mau pernikahan kita bahagia, kita nggak bisa tuntut pasangan kita, dia dulu yang harus menggarap kebahagiaan. Harus bersama-sama, harus saling mendahului, harus saling berlomba. Jangan tunggu pasangannya. Kita yang sadar duluan. Itulah dunia kebenaran. Bermental kebenaran itu bermental kepemimpinan. Kita nggak tentu bisa mimpin banyak orang, bicara di depan orang banyak. Tetapi kita bisa memimpin diri sendiri, bukan? Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku nggak tunggu orang lain atau dunia mendukungku. Aku dulu yang berubah. Yesus menolongku. Aku dulu yang komitmen mengucapkan kebenaran sekalipun orang-orang suka mendengar dusta, aku akan tetap setia. Rema hari ini, Mazmur 69 ayat 10a. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita mungkin pernah mengalami saat melakukan komunikasi dengan seseorang lewat telepon. Tiba-tiba terputus karena masalah koneksi jaringan. Jika itu adalah urusan yang sangat penting, kita pasti akan terus mencoba lagi berulang kali sampai terhubung kembali. Atau mungkin kita punya pengalaman saat melakukan perjalanan ke suatu tempat baru menggunakan GPS, Global Positioning System. Namun kemudian sinyal tersebut terputus. Tentu akan menjadi sangat membingungkan. Alat GPS menjadi tidak bisa berfungsi dan kita bisa saja tersesat dan terlambat sampai tujuan. Permasalahan koneksi dalam teknologi komunikasi mungkin saja bisa membuat orang panik, bingung, dan cemas. Namun lebih dari itu, kita harus lebih waspada agar jangan sampai koneksi atau keterhubungan antara kita dengan rumah Tuhan sampai terputus. Tanda-tanda hubungan kita dengan rumah Tuhan mulai terputus, biasanya dimulai dengan hilangnya gairah seseorang untuk datang ke rumah Tuhan. Tidak lagi ada kerinduan untuk beribadah ke rumah Tuhan dan mulai mengabaikan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Apabila hal ini terjadi terus-menerus dalam hidup kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan dan penyertaan-Nya. Adalah sangat penting untuk kita menjaga koneksi hati dengan rumah Tuhan, karena koneksi itulah yang bisa membakar cinta kita akan rumah Tuhan. Daud merupakan seorang yang sangat mengerti akan hal ini. Seperti yang tertulis dalam Mazmur-Mazmur gubahannya, Daud menuliskan rasa cintanya pada rumah kediaman Tuhan. Daud menuliskannya jauh sebelum ada bangunan-bangunan gereja seperti sekarang ini, dan bait suci di Yerusalem pun belum dibangun. Koneksi hati Daud akan rumah Tuhan membuatnya terbakar untuk memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sehingga ia pun menjadi orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, bahkan membuahkan perjanjian kasih karunia Tuhan bagi keturunan Daud. Seberapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga koneksi hati kita dengan rumah Tuhan? Mengapa koneksi hati dengan rumah Tuhan bisa membakar cinta kita akan rumah Tuhan? Bagaimana cara Anda agar hati Anda tetap terkoneksi dengan rumah Tuhan? Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat senantiasa menjaga hati kami agar selalu terkoneksi dengan rumah-Mu, sehingga cinta kami akan rumah Tuhan senantiasa terbakar. Karena kami percaya, dalam rumah-Mu ada hadirat-Mu yang memberikan kelegaan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Koneksi hati dengan rumah Tuhanlah yang bisa membakar cinta kita akan rumah Tuhan.